Kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV. Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pastinya Tuhan ada di tengah-tengah kita, mengurapi kita semuanya dengan kemurahan-Nya, dan namanya ditinggikan selalu dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia, mengucap syukur untuk hari yang Dia beri, kesembuhan, pemulihan yang Tuhan beri untuk kita bisa memuji, menyembah Dia. Malam hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, bahkan di rumah kami, di kamar kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Inilah penyembahan kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku,
terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari nyanyikan syukur bagi Dia. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Terima
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Amin. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Raja segala raja. Sebab Tuhan kita Allah yang perkasa. Amin. Dia yang kudus layak disembah. Mari uhai umatnya bersorak-sorai buat kekudusannya dan kemuliaannya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ada nama lain di bumi di surga, lebih berkuasa memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus
Shalom, warga kerajaan Bali Blessing, kita berjumpa kembali dalam satu ibadah Bali Blessing yang sangat diberkati dengan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu merindukan setiap kali kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan yang luar biasa. Kehidupan saudara akan mengalami pemulihan, kehidupan saudara akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Mari kita akan berdoa bersama-sama dimanapun warga kerajaan berada menyaksikan daripada ibadah Bali Blessing ini, saudara akan mengalami berkat dan mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sampai hari ini Tuhan membuktikan bahwa janji-Mu, kebaikan dan kasih-Mu melihat dalam kehidupan kami. Dan malam ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau merindukan dan haus akan Tuhan yang firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami akan sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Seluruh warga kerajaan daripada Bali Blessing katakan amin. Nah malam ini saya akan berbicara mengenai tema yaitu firman Tuhan ada kuasa dalam bersyukur saudara. Kenapa hari-hari ini kita harus bersyukur saudara? Karena seringkali dalam keadaan sekarang ini sulit orang untuk bersyukur. Apalagi kalau kita melihat keadaan dunia tidak semakin membaik. Kesulitan perekonomian, sakit penyakit, dan segala macam semua yang ada di dalam dunia ini tidak menentu di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau sampaikan dan saya mau beritakan kabar baik ini. Kalau saudara punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang baik, Dia tinggal dalam kehidupan kita. Dan kita bergaul dengan Tuhan. Dan kita hidup dalam firman Tuhan. Dan hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Maka saudara akan melihat betapa luar biasanya di dalam setiap kata-kata yang kita katakan melalui ucapan syukur bahwa Tuhan yang kita sembah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah kita akan buka dalam satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-1 dan ke-2. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya akan bacakan di dalam satu terjemahan yang lain. Nyanyian pujian, nyanyian untuk hari Sabat, sungguh baiklah bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan memuji Engkau Allah yang maha tinggi. Mewartakan kasih-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Saudara, kalau kita berbicara mengenai ucapan syukur ini, saya percaya saudara akan banyak diberkati dengan kisah kehidupan daripada seorang yang namanya hamba Tuhan Daud yang sangat luar biasa. Belum ada seorang yang memiliki hati yang begitu luar biasa penuh dengan ucapan syukur dan dia mengalami kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan selama kehidupannya, yaitu Raja Daud saudara. Karena dia menyadari benar, dia tahu benar, dia bergaul dan dia mengenal kepada Tuhan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Makanya itu yang membuat kalau saudara perhatikan dari 150 pasal ayat di dalam kitab Mazmur, itu 70 sekian daripada kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud tentang bagaimana hatinya kepada Tuhan yang begitu luar biasa, cintanya, kasihnya begitu luar biasa kepada Tuhan karena dia mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini pun warga kerajaan dimanapun berada, saudara yang mengalami segala kebaikan Tuhan hari-hari ini dalam masa sulit yang begitu luar biasa, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kasih-Nya dan kuasa-Nya selalu ada dan berjalan, dan firman-Nya selalu digenapi dalam kehidupan kita. Itu membuktikan ada kuasa di dalam setiap ucapan syukur yang kita keluarkan. Saudara, kita melihat di dalam kitab yang tadi kita baca Mazmur 92, itu adalah satu kata yang dinaikkan oleh Daud. Dia berkata adalah baik bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita perlu bersyukur? Ada apa di dalam setiap ucapan syukur? Saudara, karena begini, setiap keluhan dalam kehidupan kita, setiap permasalahan kita hadapi, kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, terus kita bersungut-sungut, itu tidak akan menjadikan baik dalam kehidupan saudara. Karena sungut-sungut, ketidakpuasan, ngomel, itu tidak membuat saudara akan mengalami mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Tidak membuat roh saudara akan bangkit. Itu tidak akan membuat orang yang di sekeliling saudara, bahkan kehidupan saudara mengalami sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Makanya Daud tahu benar, begitu luar biasanya kuasa di dalam ucapan daripada syukur ini. Nah kita lihat, saya mau sampaikan ada beberapa hal kenapa ada kuasa dalam bersyukur. Yang pertama, karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan.
Kata kehendak itu berbicara isi hatinya Tuhan. Jadi kalau saudara bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan saudara, saudara hadapi maupun enak dan tidak enak, dalam keadaan diberkati atau dalam keadaan saudara mengalami problem dan segala macam masalah, mungkin nggak ada jalan keluar, tapi tetap saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saudara bersyukur memuji kebaikan Tuhan, maka itu yang membuat kehidupan saudara akan mengalami terobosan. Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, firman Tuhan berkata begini, karena itu adalah kehendak Tuhan. Dia berkata gini, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 18, firman Tuhan berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada banyak orang tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin orang bisa bersyukur waktu dia dalam keadaan baik. Waktu dia diterima orang, waktu dia diberkati, waktu dia diangkat tinggi, dipromosi, waktu dia mengalami kenaikan gaji, waktu orang suka dengan dia, mungkin itu mudah kita bersyukur. Tapi waktu kita mengalami kebalikan daripada itu semuanya, saudara. Kita mungkin mengalami sakit, penyakit, perusahaan kita bangkrut, kita mungkin disingkirkan orang, dilecehkan orang, kita difitnah orang, kita mengalami tidak baik. Masih adakah dalam kehidupan kita berkata, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Apapun yang terjadi, karena Engkau tidak pernah tinggalkan aku dan Engkau selalu ada dalam kehidupanku. Nah, di dalam surat daripada Paulus ini berkata gini, mengucap syukur dalam segala hal. Kata segala hal artinya begini, apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, saudara bersyukur. Kenapa saudara? Karena itu adalah perintah kehendak Tuhan. Dan waktu kita melakukan perintah kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Saudara sedang ada di dalam firman-Nya dan saudara sedang menyenangkan Tuhan dan saudara sedang menyatu dengan Tuhan, dan waktu saudara percaya apa yang dikehendaki itu isi hati itu saudara lakukan, maka ada jalan keluar, ada solusi, ada kemenangan. Maka dia berkata, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus. Jadi kehendak Allah itu adalah isi hatinya Allah. Kehendak Allah itu adalah pikirannya Tuhan. Itu Tuhan mau supaya seluruh orang yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, dia harus berani berkata, Tuhan Yesus itu baik. Kami bersyukur dalam segala apapun yang terjadi. Karena dia tidak pernah tinggalkan saya. Saya yakin dia selalu membela dan menolong, memberikan jalan keluar buat kita. Yang pertama itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, adalah baik bersyukur itu buat diri kita. Saudara tahu, waktu kita bersyukur, hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hati kita akan penuh dengan ketenangan. Waktu kita bersyukur, masalah apapun, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena dia tahu itu adalah baik dalam kehidupan diri kita dan baik buat orang yang ada di sekeliling kita. Baik buat keluarga kita, buat perusahaan kita, buat pelayanan kita. Orang akan melihat berkata gini, berbeda orang yang mengenal kepada Tuhan sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang mengenal Tuhan, kalau kita tidak bersyukur membuktikan bahwa kita nggak percaya bahwa Tuhan ada. Nah, hari-hari ini dunia sedang butuh dengan orang yang hidupnya tahu bersyukur. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Nah, hari-hari ini saya berkata pentingnya kita bersyukur. Karena itu Tuhan minta kepada kita. Karena itu adalah baik buat diri kita dan sehat buat seluruh jiwa dan kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan dalam firman Tuhan Mazmur pasal ke-1. Demikianlah firman Tuhan berkata begini. Pujilah Allah dalam baitnya. Siapa baitnya? Kita. Dia berkata, pujilah Tuhan, ini adalah mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat yang dikawanan domba gemalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita bersorak-sorai? Kenapa kita menari-nari? Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun buat seluruh generasi yang dalam kehidupan kita. Mari hari-hari ini saudara saya mengajak. Itu adalah baik saudara untuk kita bersyukur. Datang sama Tuhan. Apapun yang saudara sedang hadapi, saudara jangan mendengarkan apa kata dunia. Saudara jangan mendengarkan dari segala semua berita-berita yang membuat iman saudara tidak bangkit. Yang membuat saudara mengalami down. Yang membuat saudara frustasi. Tapi mari hari-hari ini berkata adalah baik bersyukur kepada Tuhan. Karena aku tahu waktu aku bersyukur, aku memuji,
Aku sedang melihat bahwa kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan sedang aku alami sebentar lagi, dan mujizat, kesembuhan, pemulihan pasti terjadi dalam kehidupanku. Ini firman Tuhan berkata. Nah, kita lihat yang ketiga, saudara. Apa yang terjadi waktu kita mengucapkan ada kuasa dalam pujian? Musuh kita dikalahkan. Masalah kita akan diselesaikan. Persoalan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Mungkin saudara berkata begini, Tuhan, aku sudah menyerah. Aku sudah menghadapi banyak masalah, Tuhan. Tertutup semua pintu, Tuhan. Tidak ada orang penolong saya. Tidak ada orang peduli dengan saya. Rasanya saudara mungkin sudah terjepit. Tapi saya mau bilang begini. Waktu saudara bersyukur, musuh saudara, persoalan saudara, semuanya akan dikalahkan. Ini janji Tuhan buat orang yang bersyukur. Firman Tuhan berkata di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17-19. Saudara bisa baca di rumah. Dia berkata gini, Nabi ini sedang berteriak, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, aku akan tetap bersorak-sorai. Aku akan menari-nari, aku akan bersyukur. Ini membuktikan bahwa kita percaya. Ini membuktikan bahwa kita punya iman. Ini membuktikan bahwa kita punya kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Dan kita memiliki kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Orang yang melihat dan mengalami kebaikan Tuhan, dia akan mengucap syukur bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan dia. Selalu menolong. Dan setiap saat memberikan berkat dalam kehidupan kita. Saudara menyadari, waktu saudara tidur, waktu saudara bangun, saudara menghirup udara. Saudara bisa makan sampai hari ini di tengah kesulitan. Di tengah segala macam kegoncangan dunia ini. Di dalam segala semua masalah yang terjadi hari ini, orang mengalami ketakutan, kebimbangan. Tapi Tuhan selalu memelihara. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan saudara. Bukankah membuktikan bahwa dia itu baik? Dia adalah Yesus yang tidak pernah tinggalkan saudara. Dia selalu ada 24 jam. Buat kehidupan daripada seluruh Bapak Ibu warga kerajaan. Mari hari-hari ini angkat pujian kita. Apapun yang kita hadapi, musuh kita akan dikalahkan. Kehidupan kita akan mengalami kemerdekaan. Dan kita akan dipenuhi dengan sukacita. Dan hidup kita akan menjadi berkat, menjadi inspirasi. Dan orang berkata, aku mau kenal Tuhan kamu. Karena aku melihat dalam segala apapun yang kamu hadapi, engkau tetap bersukacita karena Tuhanmu hidup dalam kehidupanmu. Nah, kita lihat membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Membuktikan kesaksian bagaimana Rasul Paulus mengalami masalah kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu warga kerajaan pernah mendengar tentang kehidupan Rasul Paulus waktu dia memberitakan Injil Kerajaan Allah di dalam satu kota. Tiba-tiba dia di penjara, dia mengalami aniaya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil daripada Kristus, saudara. Dia dimasukin penjara karena ada orang-orang tidak suka dengan dia. Dan waktu dia di penjara, apa yang dia lakukan? Dia tidak marah-marah. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan siapapun juga. Dia memberkati orang yang telah memperlakukan tidak baik kepada dia. Dan yang dia lakukan, Paulus ini di dalam penjara, dia berkata gini di dalam Kisah Rasul pasal 16. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, kita lihat apa yang dia buat Paulus. Tetapi kira-kira tengah malam ayat yang 25, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lalu mendengarkan mereka. Terjadi gempa bumi yang hebat, yang dahsyat. Pintu penjara goncang. Waktu Paulus mengalami penderitaan, waktu Paulus mengalami masalah kehidupan memberitakan Injil, ada orang gak suka, dia di penjara. Waktu dia di penjara, dia gak bersungut-sungut, dia gak marah-marah. Dia memuji Tuhan, dia bersyukur, dia meninggikan dan mengagungkan rajanya. Apapun yang terjadi tidak bisa membelenggu kehidupan dia, karena dia tahu ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupannya. Apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan berkata, pintu penjara terbuka, kegoncangan. Apa yang menjadi satu hari-hari ini, penjara-penjara dalam kehidupan saudara? Tembok-tembok apa yang susah yang saudara hadapi hari-hari ini? Percaya, waktu saudara mengangkat pujian, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, pemulihan terjadi. Kenapa? Karena itu janji Tuhan, itu kehendak Tuhan. Lakukan firman Tuhan, saudara. Yeriko dihancurkan dengan ucapan syukur dan puji-pujian dan penyembahan. Hari-hari ini cuma satu rahasia daripada senjata kita, bersyukur, memuji, menyembah, dan membesarkan Tuhan. Apapun masalah saudara, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar dan kemenangan. Dan saudara akan menjadi saksi Tuhan. Dan saudara akan menjadi inspirasi buat banyak orang di mana saudara berada. Yang terakhir, kenapa kita bersyukur, saudara? Ada kuasa. Sebab itu adalah tanda ungkapan
Rasa syukur kita bahwa kita ada karena kasih karunia Tuhan. Saya ingat 30 tahun yang lalu saya melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Saya menyadari, saya diberkati dengan seorang istri yang cantik, memiliki 3 orang anak yang sangat begitu luar biasa. Kalau sampai hari ini saya bisa ada di hadapan saudara, dan saudara mendengarkan satu isi kebenaran firman Tuhan, Injil Kerajaan ini, berita good news firman Tuhan. Itu semua membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Secara manusia saya tahu benar, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Tapi Tuhan yang saya sembah, Yesus saya sembah, Dia adalah Allah yang hidup. Waktu saya menghadapi setiap kehidupan masalah yang saya hadapi dalam kehidupan saya bersyukur kepada Tuhan, saya memuji Tuhan. Bukan berarti nggak ada masalah. Banyak masalah kehidupan yang kami hadapi. Persoalan kehidupan dalam dunia ini. Tapi waktu saya mengangkat pujian, saya mengangkat tangan, saya menyembah berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Bahwasannya itu selama-lamanya kasih setianya. Saya menari, saya memuji Tuhan. Dan saya melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan saya. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dan sampai hari ini Dia memberkati saya. Saya percaya malam hari ini saudara sudah mendengar pesan Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan daripada warga kerajaan yang menyaksikan daripada ibadah Bali Blessing ini, baik yang ada di tempat ini maupun saudara dimanapun saudara berada. Saya mau bilang begini, bersyukur jangan sungut-sungut, karena sungut-sungut tidak membawa saudara mengalami kuasa Tuhan. Sungut-sungut membuat saudara tidak akan pernah mengalami terobosan. Sungut-sungut membuat saudara tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Tapi orang yang bersyukur, memuji dan menyembah, mengingat kebaikan Tuhan, memperkatakan bahwa Tuhan itu baik. Saudara akan melihat hidup saudara akan diangkat tinggi. Dan saudara akan berbeda dengan yang lain. Saya akan berdoa buat saudara. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang menyaksikan daripada ibadah Bali Blessing malam hari ini. Dimanapun berada. Warga kerajaan Tuhan yang menyaksikan Tuhan. Aku percaya apapun yang dihadapi masalah dalam kehidupannya. Baik rumah tangga, baik bisnis, dalam pelayanan. Mungkin dalam segala macam. Semua yang orang berkata udah gak ada jalan keluar. Tapi malam ini kami berkata waktu kami bersyukur. Kami datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam kehidupanmu. Aku berdoa. Mari pegang setiap saudara di matamu, saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Dimanapun saudara berada, pegang sakit saudara itu. Percaya bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita dan kuasa yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai dengan selamanya. Pegang dengan iman. Karena firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepadamu sungguh-sungguh dengan iman, percaya dan bersyukur pada Tuhan, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita waktu kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan dan terangkap. Aku berkata dengan iman, di dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Aku sudah terima dengan penuh ucapan syukur dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati